Yasir Neneama melanjutkan informasi di Kompas Petang, Saudara. Polda Metro Jaya membenarkan telah menghentikan perkara dua tersangka kasus fitnah ijazah Jokowi, yakni Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, penerbitan SP3 perkara Egy dan Damai Lubis berdasarkan hasil gelar perkara khusus untuk keadilan restoratif. Budi menambahkan, gelar perkara khusus tersebut dilakukan setelah adanya permohonan dari para pelapor dan tersangka, serta mempertimbangkan terpenuhinya syarat keadilan restoratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Saudara, dari akun media sosial @KSM Putra Timur, beredar video kuasa hukum Egy Sujana mengucapkan terima kasih atas diterbitkannya SP3 bagi Egy dan juga Damai Lubis. Kepada Kompas TV, Saudara, Kabid Humas Polda Metro Jaya membenarkan telah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan terhadap dua tersangka, yaitu Saudara ES dan juga DHL dalam penanganan perkara dugaan fitnah, pencemaran nama baik dan penghasutan. SP3 diterbitkan berdasarkan hasil gelar perkara khusus untuk keadilan restoratif. Untuk tersangka yang tidak dihentikan perkaranya, penyidikan tetap dilanjutkan. Ngurus SP3. Oh, bisa dijelaskan nanti? Ya, ini hari ini alhamdulillah saya mendapatkan SP3 Bang Egy. Alhamdulillah. Biar dihujat, biar dipandang seperti apa. Merespons dihentikannya kasus ijazah untuk Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, relawan Jokowi atau Rejo menyatakan penerbitan SP3 tersebut dikeluarkan Kapolda Metro Jaya tanggal 15 Januari atau hari Kamis kemarin. Ia menambahkan penghentian perkara didasari keputusan antara Jokowi dan kedua tersangka saling memaafkan dan memilih penyelesaian perkara melalui restoratif justice atau jalan damai. Kami dengan penuh rasa syukur menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas diterbitkannya SP3 oleh Kapolda Metro Jaya terhadap Bapak Egy Sujana dan Bapak Damai Hari Lubis melalui mekanisme restoratif justice pada tanggal 15 Januari 2026. Kesediaan Bapak Jokowi untuk memaafkan kedua tokoh tersebut membuka jalan bagi penyelesaian perkara secara berkeadilan dan bermartabat. Kami juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Egy Sujana dan Bapak Damai Hari Lubis atas keberanian dan ketulusan hati untuk mengambil langkah silaturahmi dan menyampaikan permohonan maaf. Perang opini soal kedatangan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis ke rumah Jokowi di Solo masih mengemuka. Pihak Roy berkeyakinan Egy dan Damai Lubis datang bukan untuk meminta maaf, melainkan untuk menenangkan Jokowi yang dinilainya sedang panik. Kedatangan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis itu adalah sebuah kedatangan yang dimaksudkan untuk menenangkan batinnya Pak Joko Widodo. Ya, menenangkan batinnya. Kan Pak Joko Widodo kan panik. Ya, beliau itu kan kita tidak pernah menuduh beliau memasukkan ijazah loh. Ya, kita tidak pernah menuduh. Kita melakukan penelitian terhadap ijazah yang beredar. Tetapi kita tidak pernah mengatakan bahwa Pak Joko Widodo yang memasukkan ijazahnya. Berarti ada pihak X ya yang beredar di luar sana yang belum muncul yang merupakan pelaku dari pemalsu ijazah itu. Jadi sebetulnya dari sejak awal, sejak tanggal 30 April 2025, itu Pak Joko Widodo itu salah sasaran. Berbeda pandangan, Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menilai pertemuan di Solo tak mungkin tanpa tujuan berdamai. Bahkan strategi berdamai ini dinilainya sebagai strategi Jokowi memecah belah kubu Roy Suryo. Saya tidak percaya bahwa pertemuan tersebut mengabaikan potensi restoratif justice ya. Buat apa dua orang itu bertemu kalau
tidak mengarah kepada satu keinginan untuk menyelesaikan secara menurut keadilan restoratif, ya, itu satu. Kemudian kedua, permintaan itu kan bisa saja tidak dipublikasikan. Memang benar yang disampaikan, saya setuju dengan Bang Refli, ini adalah satu strategi untuk memecah kelompok ini ya. Tapi ini strategi menurut saya bagus-bagus saja ya, mengurangi tensi ketegangan di ruang publik. Sebelumnya, Presiden ke-7 Jokowi mendorong Polda Metro Jaya agar pertemuannya dengan Egy dan Damai Lubis bisa dijadikan pertimbangan restoratif justice atau jalan damai di kasus fitnah ijazah. Semoga bisa dijadikan pertimbangan bagi Polda Metro Jaya untuk kemungkinan restoratif justice. Kasakusuk soal berdamainya Egy Sujana dengan Jokowi kini menimbulkan spekulasi. Benarkah pilihan berdamai adalah skenario Jokowi meredam Roy CS? Apalagi berkas perkara Roy, Rismond, dan Tifa kini sudah berada di tangan kejaksaan. Tim Liputan Kompas TV.